ayo disiapkan dulu kelasnya, Gozi. Baik, Bu. Semuanya bersiap. Semuanya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni. Oke, terima kasih Gozi. Ya, selamat pagi ya kelas 7B. Sudah sarapan semuanya di sini? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, siap. Untuk dulu presensi dulu ya. Di sini kelas 7B tanggal 24 bulan November. Kalau di Zoom Ibu lihat sudah hadir 16 anak. Berarti tinggal kurang lebih 7 lagi. Oke. Yang Ibu panggil namanya silakan diaktifkan mikrofon dan kameranya ya. Adinda Kirana. Hadir, Bu. Oke, yuk Kirana dinyalakan. Aisyah Atsila. Tentang Microsoft Excel ya. Ada yang masih ingat guna dari Microsoft Excel itu apa? Salah satu manfaat kita menggunakan Microsoft Excel bisa mengerjakan apa? Apa gitu. Mengolah apa? Kirana? Mengolah angka, RIS, ada judul, buat tabel, betul Gozi ya. Tadi Kirana sudah menyebutkan kita mencari total harga, Ibu coba tanyakan dulu. Mana yang diinisialisasikan dengan kolom, mana yang diinisialisasikan oleh baris. Ada yang ingat? Kolom yang mana? Ke bawah. Kolom ke bawah, betul. Ditandai dengan apa? Atau diinisialisasikan dengan huruf. Berarti A, B, C, D, E. Ini adalah kolom. Kalau baris berarti tadi? Angka. Angka, betul. Dia ke samping. Nah, indikator pencapaian kompetensi hari ini adalah membuat perhitungan data tabel sederhana menggunakan formula atau rumus fungsi pada Microsoft Excel. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membuat perhitungan data tabel sederhana menggunakan formula atau rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Ya, jadi kalian nanti setelah membuat tabelnya, kolom tabelnya, kalian bisa mengisi rumus atau fungsinya. Mengolah data. Oke, nah di sini mengolah data yang pertama kita menggunakan rumus atau formula. Kita perhatikan bersama ya. Di sini ada, coba Ibu mau lihat lagi nih, sel yang sedang digunakan sel apa sampai apa. Coba Ibu mau ke Kansa. Iya, Bu, kenapa? Nah, Kansa, coba Kansa, di sini ada tabel tentang perhitungan sederhana Kansa. Nah, dari tabel yang Ibu tunjuk dengan kursor mouse, terlihat ya Kansa ya? Ya, Bu. Nah, sel yang aktif yang mana Kansa? Kolom yang sedang aktif, kolom apa sampai apa? Yang perhitungan. Betul, ada di kolom apa? Apa? Sel A, A3. Ya, A3, betul. Ya, jadi yang disebutkan hurufnya dulu Kansa. A3. Nah, betul nih A3 karena kita mulainya dari sini. Nah, sampai sini kan ya. Berarti kalau di sini sel apa nih Kansa? Sel D8. D8, betul. Jadi jika ditanya tabel tersebut yang aktif sel apa gitu. Sel apa yang digunakan? Berarti tadi A3 sampai D8. A3.2 D. Penting nih, penulisan rumus atau formula itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Misalnya contoh, jika perhitungan sederhana untuk penjumlahan 7 tambah 6 pasti 13. Nah, cara penulisannya bagaimana? Bukan sama dengan 7 ditambah 6, tapi sama dengan sel dari angka tersebut. Ya, jadi di sini
angka 7 terletak pada sel B4. Sel angka 7 terletak pada B4. Angka 2 berarti C4. Jangan lupa dituliskan sama dengannya, sama dengan B4 tambah C4. Baru kita pencet Enter. Kalau kita tekan Enter, nanti akan muncul hasilnya 13. Seperti itu ya. Sama operasi bilangannya sama ya, pengurangan juga sama pengurangan. Nah ini untuk perkalian, pembagian bintang, pembagian itu garis miring. Pemangkatan itu pangkat atau segitiga masuk ke fungsi, lebih tepatnya ke fungsi statistiknya ya. Di mana fungsi jika kita mau memasukkan rumus statistik ini, kita harus mempunyai dulu suatu data tabel gitu ya. Biasanya rumus data statistik ini digunakan apabila kita menggunakan atau memiliki data tabel berupa angka. Jadi kita di sini contohnya ada daftar nilai tugas 1 informatika kelas 7. Ya, ada 10 anak dan ada nilainya. Ya, sekarang kita mau cari nih jumlah nilainya, nilai terbesarnya, nilai terkecilnya dan rata nilai J4. Seperti itu. Ya, Ibu ulangi, kenapa di sini J4? Karena data pertama yang akan kita hitung jumlahnya ada di sel J4. Itu 80 ya. Sampai mana? Sampai ke data ke-10. Data ke-10 berarti J13 gitu ya. Sampai tadi diinisialisasikan dengan titik 2 berarti J4 titik 2 J13. Baru tutup kurung, setelah itu tekan Enter. Jika ditekan Enter, maka menghasilkan penjumlahan 800, sudah pilih Merge and Center. Nah, selanjutnya adalah memberi warna pada kolom. Kita pilih icon palette seperti ini. Nah, ini bisa diganti-ganti, warnanya disesuaikan saja. Statistik dasar, rumus fungsi statistik dasar. Oke, video membuat perhitungan pada tabel sederhana juga sudah Ibu sertakan di Classroom ya, video kedua. Nih, Ibu nyalakan lagi. Contohnya selalu diawali dengan Microsoft Excel, tampilan awal Microsoft Excel. Misalnya di sana ada contoh-contohnya bagaimana cara. Iya deh. Ibu ulang. Ya, untuk tugas individunya di sini bisa kalian kerjakan masing-masing sebagai tugas rumah, PR di rumah ya. Jadi sekarang kita menyelesaikan yang tugas kelompok dulu. Bagaimana kalian mengerjakan tugas kelompok ini bersama. Sama, kelompoknya tidak berubah seperti minggu lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja yang dinilai? Yang dinilai adalah ketepatan dalam menggunakan rumus, formula, atau fungsi. Setelah itu membuat tabel dengan kolom dan baris yang diminta. Jadi tadi selnya, sel apa yang digunakan itu harus sesuai dengan contoh. Terus ketepatan menduplikasi tabel, menjabarkan langkah-langkah, dan dalam mengumpulkan tugasnya. Seperti itu. Oke, untuk yang LKPD ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kelompok 4. Ya, gimana nih? Ada yang masih belum paham nggak cara mengerjakan yang tugas ini nomor 1? Minimal dikerjakan dulu ya, soalnya nanti kita akan presentasi gitu. Bu, Cara kenapa? Bu, itu disuruh membuatnya itu nggak LKPD 3 kan Bu? Yang iya, tapi betul, tapi Gozi pengerjakannya di Microsoft Excel-nya Gozi. Jadi Gozi buat tabelnya dulu seperti apa. Nah, caranya kalau bingung, coba dilihat, simak videonya, video yang sudah Ibu share di Classroom. Nah, itu ada benar-benar tata cara atau tutorial mengerjakan atau membuat tabel seperti apa, gitu ya. Ya, Bu. Oke, ayo dari yang Assalamualaikum, kelompok 3. Gimana, ada kesulitan? Masih belum paham cara membuat tabel seperti apa? Waalaikumsalam, Bu. Oke. Nah, gimana nih? Kelompok 2 bisa sudah mengerjakannya? Membuat tabelnya? Lagi sih. Iya. Jadi kalian buat dulu di Microsoft Excel-nya ya, buat dulu tabelnya seperti apa, baru diisikan. Minimal hari ini harus sudah jadi
tabelnya, soalnya nanti harus diperlihatkan gitu, setiap kelompok. Oke, Kemal. Sudah sampai mana? Sudah selesai belum? Ya, Kemal. Jadi nanti Kemal diskusikan saja sama temannya. Ayo, gimana nih cara buat kolom nomor? Gimana nih cara membuat kolom ini? Gitu. Ya, minimal tabelnya dulu harus sudah jadi. Kalau isi tabelnya tadi yang menghitungnya itu nggak apa-apa, lanjut minggu depan. Yang penting ada. Ayo, gimana kelompok 1? Ini buat tabel yang ini kan ya, Bu? Iya, betul. Di Microsoft Excel. Lagi buat. Nah, gitu. Ya, nanti kelompok 1 dulu aja ya, yang karyawan di C-nya. Itu di undo dulu deh, undo. Nah, jadi D-nya itu aku lebarin. Iya, dilebarin tuh di atas. Di situ. Nah, ya gitu. Nah, digabungnya kemana? Gabungnya yang bawah. Oh, alah. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, perasaan tadi udah jauh deh. Belum, Bu. Oke ya, nggak apa-apa, nanti ditampilin aja ya, soalnya harus ada yang ditampilin nih. Sip ya. Oke, Bu, udah ngerti, Bu. Oke, sip. Dengan kelompok 1 ya, Sarah ya. Sudah sampai mana, Sarah? Ini lagi di nulis gaji akhir gini-gininya. Oke, coba Ibu lihat dulu. Kalau berdasarkan soal, kolom yang digunakan, kolom apa sampai apa, Sarah? Kenapa? A sampai G. A sampai G, berarti ini lagi dirapihkan ya? Iya, lagi Ya, dirapiin. betul. Tapi sudah paham ya, kolom yang digunakan dari A sampai G. Jadi untuk kelompok 2, 3, dan 4 nanti seperti itu ya. Nah, kalau barisnya, Sarah, barisnya itu dimulai dari apa? Dari nomor 3 sampai nomor 12. Sampai nomor 12. 12 ya. Coba dilihat lagi dari nomor 3 atau 4? Dari baris 3 atau 4? Oh, dari nomor 4. Dari nomor 4. Jadi yang 4 caranya cepatnya gimana? Coba kamu arahkan kursornya di angka 4 sampai membentuk tanda panah. Nah, seperti itu, klik kanan. Jangan. Nah, ya, klik kanan di angka 4-nya. Klik delete. Bawah, delete. Nah, klik. Nah, kan tadi mulainya dari keempat ya, berarti kamu sekarang insert. Klik lagi di angka 3-nya. Nah, insert. Klik insert, atas. Nah, gitu. Jadi langsung ke 4 ya. Oke, berarti kelompok 1 tinggal dirapihkan saja ya, sama nanti teman-temannya dibantu Sarahnya. Udah dibantu ketik kok, Bu. Tinggal dimasukkan ya. Oke, kesimpulan hari ininya yaitu untuk mengedit data yang telah dimasukkan dapat digunakan tombol fungsi. Rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jangan sampai lupa nih kalau kita mau menulis sama dengan sama, min, atau perhitungan matematikanya. Cara membuka aplikasi Microsoft Excel tadi yang sudah disampaikan oleh Dwi ya, start, terus all program, pilih Microsoft Excel, lalu blank work. Membuat dokumen dengan mengolah data angka harus memperhatikan tadi tinggi baris, lebar kolom, caranya seperti apa. Kalau lebar kolom tinggal diarahkan ke kanan atau ke kiri. Setelah itu mengatur warna sel, menggabungkan sel, dan memberikan garis atau bingkai sel frame-nya ya. Setelah selesai jangan lupa disimpan ya. Kenapa wajib disimpan? Supaya kalian bisa attach filenya nanti di Google Classroom. Seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti hari ini yang tidak hadir, Aisyah Atsila, Hilal ada tadi, sama Salsa. Berarti Aisyah, Sila, sama Salsa ya. Tidak ada kabar ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan ya. Jadi minggu depan, Bu mau lihat lagi hasil pengerjaan kelompoknya. Terima kasih. Silakan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.